Pemirsa, setelah menghabiskan waktu kurang lebih 2 minggu di tanah air, Cynthia Korla Priscilia atau yang kerap disapa Bunda Korla kembali bertolak ke Jerman. Masa libur Bunda Korla telah usai, dirinya memang mengaku tak bisa menetap di Indonesia karena telah terikat kontrak kerja di Jerman. Kepulangan Bunda Korla ke Jerman tentu menyisakan rasa rindu mendalam bagi para penggemarnya di tanah air. Bunda Korla pun diantar oleh Ivan Gunawan menuju ke airport. Sebelum pamit, Bunda Korla mengucap terima kasih atas sambutan masyarakat Indonesia selama dirinya menggelar jumpa fans. Bunda Korla mengaku terharu ketika seluruh tiket terjual habis. Banyak yang sayang sama Bunda, banyak yang perhatian sama Bunda. Ini semua rezeki dari Allah. Bunda seperti kayak Allah mengangkat derajat Bunda. Ya itulah kalau kita jadi orang yang baik, yang di langit akan sayang sama kita, yang di bumi juga akan sayang sama kita. Ya memang Bunda sesuai dengan schedule harus pulang tanggal 31 karena tanggal 2 Bunda udah harus berangkat kerja. Jadi Bunda kembali ke rutinitas awalnya Bunda di restoran. Jadi ya gitu, berat sih, dia sedih. Berat sih, karena kan selama di Jakarta Ibu selalu memperhatikan Bunda. Dari pertama nyampe sampai pakai protokol, pakai polisi. Waktu show juga selalu bilang hati-hati tuh Bunda, jangan sampai ditarik-tarik. Makannya gimana, minumnya gimana, Bunda udah mandi tuh gimana, tolong jagain. Pokoknya Ivan tuh memperhatikan Bunda tuh seperti emaknya sendiri gitu. Sampai Bunda kalau misalnya Bunda nggak mau terima tawaran biar Ivan yang atur semuanya. Wah, setiap momen berharga ya, karena Bunda ini kan nggak pernah lepas dari kelucuan, dari naturalnya dia, ya Bunda tuh orang yang paling spontan sih gitu. Jadi pastinya kita yang biasa ada di sekitar Bunda pasti kita kehilangan dengan kepergian dia gitu. Tapi ya semoga Bunda bisa dapat cuti lagi dan bisa pulang ke Indonesia. Atau kalau nggak dapat cuti ya paling aku yang sana. Tak hanya itu, melalui akun Instagram pribadinya, Bunda Korla juga mengunggah video saat dirinya sudah berada di dalam pesawat. Video tersebut juga dilengkapi caption, "Doakan Bunda bisa liburan lagi ya, miss you all." Dalam video tersebut, Bunda Korla juga mengucap terima kasih pada Ivan Gunawan dan Maharani yang sudah menyiapkan segala keperluan untuk kepulangannya ke Jerman. Terima kasih buat semua yang sayang sama aku, sayang sama Bunda se-Indonesia. Sayang Bunda, sayang Bunda, sayang Bunda. Bunda kepiting yang sekali beranak ribuan anak ya. Doakan Bunda sampai di Jerman dengan selamat. Makasih yang udah sayang sama Bunda, semuanya terkorak-korak. Ini Bunda duduknya di bisnis kelas, dibeliin tiketnya dari Maharani. Makasih banget buat Maharani, buat Ivan anak gue, anak kandung gue, Maharani anak kandung gue, semua satu airport anak gue, satu jabatan anak gue, semua polisi anak gue. Ya, sedih lah, sedih. Aku tuh kalau sama Bunda tuh kayak Bunda tuh tidur cepet. Terus kalau pagi dia yang bangunin kita. Satu rumah tuh disuruh bangun gitu kan. Jadi ya pasti kehilangan lah. Terus ada spot. Enggak ada bawain hadiah apa-apa. Bunda pulang bawa yang dia perluin aja gitu. Ya, terpantau juga dari media sosial video Bunda Korla yang mengabarkan bahwa dirinya sedang transit di bandara Turki. Di bandara tersebut terlihat Bunda Korla tengah duduk sendiri. Lantas benarkah setelah ramai dibanjiri antusias dan para penggemar di tanah air, Bunda Korla mulai merasa sedih dan kesepian? Bunda udah di Turki. Belum ada orang ini. Ya Bunda kan di Jerman nggak ada keluarga, nggak ada yang perhatiin gitu kan. Giliran di sini kan ada keluarga baru. Ya pasti ngerasa kehilangan. Kita kan tahu konsekuensinya seperti apa. Bunda harus kembali kerja karena ada kontrak kerja gitu kan. Jadi dia pasti tahu membagi peran dalam hidupnya seperti apa.
Sementara itu, di tengah kepulangan Bunda Korla ke Jerman, pengacara Farhad Abbas yang sebelumnya melayangkan somasi pada Bunda Korla, kini sudah resmi melaporkan Bunda Korla ke polisi terkait Undang-Undang ITE pada 30 Januari 2023. Ya, mantan suami Nia Daniati tersebut secara terang-terangan mengungkap tak menyukai aksi atau kehadiran Bunda Korla di Indonesia. Tanggal 30 malam itu kita buat laporan. Ya, sempat ada perdebatan tentang lokus deliktinya kan, waktu dan tempat kejadiannya. Ternyata setelah kita lihat perilaku kan LSM Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat melihat perilaku kalimat kata-kata ini memenuhi unsur apa sehingga bisa dibuat LP. Nah, kemudian dilihatlah, kita perlihatkan kepada pihak kepolisian, yang penting harus Pancasila di negeri Pancasila, tidak boleh melanggar asusila, tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan, norma sosial, hukum. Nah, di situ dapat pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 1. Nah, di situ karena somasi yang kita sampaikan kepada Mang Korla ini adalah dia cuma menjawab kita pengangguran, kita kurang kerjaan. Nah, jadi apa sih ini orang itu? Nah, sedangkan saya melihat artis-artis yang nempel menjadi benalu-benalu yang di samping mereka itu nggak memikirkan kalau saja mereka memberi nasihat kepada Korla bahwa Korla kamu harus klarifikasi, kemudian minta maaf, kemudian merubah tata cara bicara. Yang kita laporkan adalah unggahan media sosial, akun TikTok maupun akun Instagram, yang dimana komunikasi like mereka itu dengan kalimat-kalimat tidak senonoh. Nah, ini kita tegur. Nah, dan herannya tokoh-tokoh papan atas Indonesia yang bergabung di situ hanya ingin mencari manfaat untuk popularitas. Makin banyak viewersnya yang menonton, subscriber menontonnya itu makin banyak, mereka ingin heboh gitu. Mereka nggak mikir lagi, lu punya tanggung jawab budaya, lu punya tanggung jawab moral, lu punya tanggung jawab akhlak. Ini media sosial, Bung. Tak hanya itu, Farhad juga sempat meminta pihak kepolisian untuk mencegah Bunda Korla supaya tidak melarikan diri. Pasalnya, Farhad melakukan hal tersebut lantaran dirinya merasa khawatir proses hukum terhadap Bunda Korla yang dilaporkannya akan sulit dijalankan lantaran ia berada di luar negeri. Farhad juga menilai kepulangan Bunda Korla ke Jerman lantaran ia ingin terlepas dari kasus hukum yang dilaporkannya di Polres Metro Jakarta Selatan. Awalnya kita minta pihak kepolisian untuk mencegah tangkal atau mencabut paspornya, karena ini kan nyata apa yang dilakukannya, dicegah dia keluar negeri, tapi ternyata dia buru-buru pulang, bahkan merahasiakan pesawatnya gitu. Nah, kita kalah nggak sampai 24 jam laporan itu mereka kabur gitu. Ya mungkin tidak kabur ya, memang pulang, tapi yang jelas bukan kita membuat warga negara Indonesia tidak nyaman di negeri sendiri, tapi kamu Korla yang bikin kita nggak nyaman, kamu yang bikin kita tuh risih dengan kalimat-kalimat, kata-kata, cara busana pakaian. Ya kalau kamu di Jerman ya silakan aja, tapi orang Jerman juga nggak kayak begitulah kira-kira. Proses hukum jalan terus. Nanti kita semua dipanggil, kita diperiksa, kemudian dia juga harus dipanggil saat periksa. Sementara itu, pihak Bunda Korla selama berada di tanah air hampir tak pernah menanggapi hal-hal yang kontra. Bahkan sehari sebelum kembali ke Jerman, Bunda Korla juga sempat memberi pesan nohok terkait jangan suka membongkar aib orang lain. Nangislah namanya, memberikan tips buat ibu yang tetap bersabar, jangan saling bully, sayangi sesama manusia, hormati sesama perbedaan, jangan suka menghakimi orang, jangan suka membuka aib orang. Sembunyikan aib orang, berikan aib kita di akhirat. Ya, jangan mencoba untuk menjatuhkan derajat orang, harga diri orang, menaikkan harga itu susah. Allah itu menaikkan harga diri kita, lalu orang menjatuhkan itu dosa yang paling besar. Boleh tanya sama Ustaz Faris Rahmat aja. Allah mengangkat derajat kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah manusia mencoba untuk menjatuhkannya. Ngerti?
hargain hak asasi manusia. Apapun yang ada pada mereka, kekurangan apapun hargai. Karena hak asasi manusia itu sangat dilindungi, dihargai, dijaga benar-benar. Jangan bongkar aibnya, jangan mencoba untuk mengorek-ngorek. Indonesia ini kalau nggak didukung dengan gerakan moral yang positif dari anak bangsa atau warga negara Indonesia, siapa lagi? Harus dimulai dari sekarang gitu. Bukannya kami gila urusan, tapi kami merasa gila kalau nggak ngurus ini gitu. Di luar laporannya terhadap Bunda Korla, Farhat juga membuat lagu dengan mengubah lirik lagu No Comment yang diduga menyindir Bunda Korla. Farhat juga sempat menyanyikan potongan lagu tersebut di depan awak media. Kau aku yang somasi, kau aku yang laporin, jangan kau lari-lari pulang ke Jerman. No comment, no comment, no comment. Aksi Farhat Abbas pun menuai hujatan dari warganet. Sebagian besar warganet menilai tindakan Farhat tersebut tidak jelas dan bahkan terlalu percaya diri dengan suaranya. Tak hanya itu, banyak warganet juga menilai Farhat hanya ingin mencari sensasi agar viral. Lantas, apa tanggapan Farhat terkait hal tersebut? Gak apa-apa mau dibilang pengangguran, tidak laku, nggak ada masalah, nggak ada mempengaruhi juga. Aku kurang kerjaan, kepo, julid, gitu-gitu ngomong gitu. Jadi biasa, kita nggak peduli tuh. Orang-orang yang mencibir-cibir, ngejek-ngejek saya tuh, catat, saya akan catat kalian, percaya deh. Saya akan bikin kalian nggak enak tidur, bikin kalian bertobat sampai termehek-mehek. Jadi yang berani-berani menghujat itu, kecuali akun-akun bodong ya, atau buzzer-buzzer. Tapi orang-orang yang ada beberapa orang yang saya sudah catat itu, yang sudah saya bilang, kau saya penjarain, nah itu adalah orang percaya dia sama saya. Kau nanti akan dipanggil. Netizen om itu. Pasti netizen itu. Kan? Yang jelas kita minta dipanggil saksi semua itu, dipanggil jadi saksi. Kenapa kalian pergi viralkan? Kenapa kalian akan bikin acara? Kenapa kalian menghebohkan? Ada apa gitu kan? Siapa yang membiayai dia ke sini? Apa tujuannya? Maksudnya apa? Gitu. Yang kalian harus kejar itu adalah, kalau dia laku di Indonesia, kenapa dia kabur ke Jerman? Di sini aja dong. Hadapi proses ini. Hadapi dengan senyuman, ya kan? Bukan dengan tangisan kabur. Nah, itu.